Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Adilah, mahasiswi PPG Prajabatan 2022 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Pada kali ini saya akan memaparkan mengenai identifikasi kasus-kasus aktual terkait lingkungan belajar di SMA Negeri 62 Jakarta, tempat saya PPL. Adapun kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran, yang pertama, manajemen sekolah kolaboratif dan kegiatan sekolah yang mendukung pengembangan minat bakat peserta didik. Nah, salah satu contohnya saya tampilkan di SMA Negeri 62 Jakarta ada kegiatan kelas meeting bersama dengan kegiatan kewirausahaan ya. Jadi peserta didik setiap kelas perwakilan mengadakan kegiatan jualan ya, jadi kayak business day gitu. Yang kedua, guru dapat mengelola kelas dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saat observasi pembelajaran guru pamong menggunakan metode pembelajaran diskusi seperti itu, yang mana berpusat pada peserta didik, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi, berkolaborasi, eksplorasi bersama, dan nanti di akhir kegiatan ada presentasi, yang mana semua kegiatan itu berpusat pada peserta didik, student center, seperti itu. Lalu ketiga, sarana dan prasarana sekolah mendukung kegiatan pembelajaran. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi ya dalam belajar, dalam pemaparan materi dari pendidik menggunakan LCD, lalu peserta didik menggunakan PC atau gadget dalam kuis atau dalam pembelajaran menggunakan simulasi PET yang mendukung terlaksananya pembelajaran. Lalu, kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Yang pertama itu, tidak semua kelas mendapat koneksi WiFi yang baik, dan beberapa kelas itu suasananya panas, walaupun ada AC, tapi suasananya panas, mungkin kurang maksimal ya AC-nya dalam beroperasi. Lalu ada jumlah peserta didik yang terlalu banyak membuat pembelajaran kurang kondusif. Di kelas 12, jumlah peserta didiknya itu sampai 40, jadi membuat kelas terlalu ramai dan kurang kondusif dalam belajar. Yang ketiga, rendahnya kepedulian peserta didik akan kebersihan lingkungan membuat lingkungan belajar kurang nyaman ya. Saat observasi di lingkungan kelas ataupun asistensi dilihat bahwa kelas itu saat dimasuki itu keadaannya kurang bersih gitu, jadi kurang nyaman. Selanjutnya, penyalahgunaan handphone dalam pembelajaran ya. Saat pembelajaran guru sedang menjelaskan, ada peserta didik yang malah membuka media sosial gitu saat belajar, yang tidak mendukung ya kegiatan pembelajaran di luar kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, yang kelima, guru memberikan pembelajaran tanpa mengukur kesiapan belajar peserta didik dan tidak mengenali kebutuhan belajar peserta didik. Jadi di kelas 12 ini ya belum menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, ada pengembangan karakter disiplin dan tutur kata yang santun masih perlu ditingkatkan ya. Jadi saat pembelajaran ada peserta didik yang telat atau izin ke kamar mandi tapi tidak balik, lalu harus berkata santun karena ditemukan ya peserta didik berkata yang kurang baik. Lalu tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Yang pertama itu membangun kesadaran dan kepedulian peserta didik akan kebersihan lingkungan kelas. Yang kedua itu guru memahami kebutuhan belajar dan karakteristik peserta didik meliputi gaya belajarnya, minatnya, kesiapan awal peserta didik. Lalu yang ketiga, menjaga iklim belajar yang positif, menciptakan rasa aman dan nyaman. Selanjutnya, guru harus bisa bersikap tegas dalam melaksanakan peraturan kelas.
Yang kelima, yaitu menggunakan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran, dengan perkembangan zaman dan ketersediaan sarana. Jadi harus mempertimbangkan hal ini semua. Selanjutnya, tantangannya itu menerapkan budaya disiplin dan penanaman akhlak mulia pada diri setiap peserta didik. Selanjutnya, tantangannya itu menyamakan pola pikir antara pendidik, peserta didik, orang tua, dan komunitas belajar terkait pentingnya ekosistem belajar yang kondusif. Dari pemaparan saya, disimpulkan bahwa dalam mendukung keterlaksanaan pembelajaran efektif, diperlukan usaha bersama dari pendidik, komunitas belajar, maksudnya peserta didik, orang tua, dan manajemen sekolah. Nah, lingkungan belajar yang aman, yang nyaman, iklim belajar yang positif, pengajaran yang menyesuaikan dengan gaya belajar, minat, kesiapan awal peserta didik, dan pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dapat memotivasi peserta didik untuk mencapai kesuksesan dalam belajar. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.